Ya Allah, astagfirullah. Iya. Ya, ya kayak lah kaki aji dirawat tak?
Jadi teman-teman kali ini adalah Bagian apa tuh? Bagian masuk. Enggak, pindah. Iya, itu mah. Assalamualaikum. Just a consistency from him in the second step. We go down the front with even in the presence, and we should just so. Sign in and figure out the opening for it. Right. So then, going from the channel. Second, states go. Somebody. Second. Gently, right. To the first Senate, what said. It's something. Second. You
Oh. Like 126, if they get something. So it was permissible, and he's been able to do so. So they're the response. They just find yourself on somebody getting comfortable and upset, they think they like, no. It's happening. Sunday will be and will be. You Halo, Assalamualaikum. Malam. Alhamdulillah. Yang lain bagaimana? Nggak bisa masuk, saya cinta. Alhamdulillah bisa. Halo, Assalamualaikum. Mbak Nafi udah ada kan? Tadi sudah ada, mana? Ada, Bunda Oh. Nafi, udah ada tadi. Oh, iya. Mana Mbak Nafi? Mbak Kasa mana? Mbak Kasa? Mbak Kasa udah masuk. Assalamualaikum Mbak Kasa. Halo, Assalamualaikum. Mbak Kasa ada, Mbak Kasa. Assalamualaikum Mbak Kasa, Mbak Yuni. Halo Mbak Kasa, udah ada. Ini sudah jam berapa Mbak Kasa? Sudah. Mbak Kasa, Assalamualaikum. Bu Kasa sudah hadir itu, Bunda. Oh ada ya? Kita mulai sudah Bu Yen ya. Mbak. Siapa? Saya Suara- Derek Sampun. Alhamdulillah, mohon maaf ini kita mulai sudah. Ibu ini Bu. Mbak Nafi. Halo Mbak Nafi, Assalamualaikum. Salam, Busna. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf banget lu cintaku. Alah, ini kok aku nggak bisa masuk dari tadi, ini sudah masuk. Alhamdulillah. Mulai sudah ya, Alhamdulillah ini sudah berapa? 21 orang.
Ya, dimulai aja, Bu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kebumen, Ibu Nafi Agustina, yang kami hormati ibu-ibu pengurus Aisyah Kabupaten Kebumen, beserta ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli, amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini dapatlah kita dipertemukan walaupun melalui Zoom, melalui udara ya. Kita bisa bertemu, bersua, berkomunikasi. Dan tak lupa kita kirimkan selawat atas junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terutama ibu penceramah Bu ini. Assalamualaikum Bu Yeni, mohon maaf banget ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak telah siap untuk mengikuti untuk mengisi ya materi kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik. Amin, amin, amin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, materi kita pada malam hari ini atau kegiatan kita yang pertama pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Kebumen, yang ketiga adalah tausiah, yang keempat lain-lain dan nutup. Ibu-ibu semuanya, halo. Halo ibu-ibu, mana suaranya? Halo, Assalamualaikum. Salam. Mohon maaf tadi ada tambahan, jadi kita setelah pembukaan ada pengajian, ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Ibu Kasah ya. Ibu-ibu, mari kita membuka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Ibu Kasah. Kepada Ibu disilahkan. Mana Bu Kasah? Halo. Iya. Bu Kasah. Sudah siap insya Allah. Iya. Assalamualaikum Ibu Kasah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasy-syajaru yasjudan.
والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار وبأي آلاء ربكما تكذبان وبأي آلاء ربكما تكذبان. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah, yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Matahari dan bulan menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan, kedua-duanya tunduk kepadanya. Dan Allah telah meninggikan langit, dan Dia meletakkan neraca keadilan. Tadi nggak dihidupin ini, supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhan yang mana yang kamu dustakan dari tanah kering seperti tembikar, dan menciptakan jin. Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Tuhan yang memelihara kedua tempat terbit matahari, dan Tuhan yang memelihara kedua tempat terbenamnya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu Kasa telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, luar biasa. Kita yang mendengarkan mudah-mudahan bertambah iman dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Kebumen kepada Ibu Haja Nafi Agustina MPSI ya, MPSI. Kepada Bunda kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu. Silakan, Bunda.
Terima kasih Bu Husna atas waktunya. Terdengar ya Bu ya? Alhamdulillah kedengaran, Bun. Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat penasehat pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Kebumen, ini hadir Ibu Hayatun Masudi. Selanjutnya juga yang kami hormati ini dari pimpinan wilayah sepertinya hadir ya. Dari Sekretaris Majelis Tablik, Ibu Dwi Astuti, apa kabar Bu Dwi? Juga kepada Ibu Yohana selaku Wakil Ketua Koordinator yang membidangi Majelis Tablik dan Ketarjihan. Juga kepada Ibu-Ibu Wakil Ketua Pimpinan Daerah Aisyah yang hadir pada malam hari ini, juga kepada Ketua Majelis Tablik dan Ketarjian Ibu Husnawati. Sehat Bu Husna? Dan seluruh anggotanya, serta tak lupa ini kepada pemateri malam ini Ibu Ustazah Yeni Rahmawati dari Majelis Tablik dan Ketarjian, ini sahabat lama saya. Dan seluruh anggota pimpinan cabang Aisyah juga ranting yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan karunia-Nya pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam kegiatan perempuan mengaji Majelis Tablik dan Ketarjian Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Kebumen. Mudah-mudahan semua yang hadir melalui ruang Zoom malam ini Allah senantiasa berikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Sehat semua ibu-ibu? Halo. Alhamdulillah ya. Sholawat dan salam marilah kita haturkan pada teladan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa istiqomah menjalankan sunah-sunahnya, istiqomah dalam beramal soleh, dan mudah-mudahan ya, insya Allah dengan kita mengikuti sunah-sunahnya kita akan selamat dan bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya robbal alamin. Saya ucapkan selamat kepada Majelis Tablik dan Ketarjihan ya atas dilaksanakannya kegiatan perempuan mengaji ini yang sepertinya beberapa bulan ini absen nggih Bu Husna nggih. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa rutin kembali ya. Juga saya ucapkan terima kasih kepada PKU Muhammadiyah Sruweng ya. Ini hadir Pak Hamid ya. Ya, atas fasilitas Zoom meeting untuk pimpinan daerah Aisyah Kebumen ya. Mudah-mudahan kebaikannya akan dibalas Allah dengan kebaikan yang terbaik dari Allah. Amin ya robbal alamin. Juga kepada seluruh peserta yang hadir pada malam hari ini ya, yang meluangkan waktunya untuk bersama-sama menggairahkan dakwah Aisyah. Ini akan saya sapa satu persatu ya. Ini ada Mbak Jo ya. Siapa ini ya? Mbak Bu Husna, Bu Yuli. Mungkin sedang sambil bekerja ya Mbak Yuli ya. Ini Bu lagi di klinik. Oh, Masya Allah, luar biasa ya. Bu Siti Munawaroh, Bu Siti Rohayati, Bu Mahfudo ya, ini ya. Apa kabar Bu Mahfudo? Bukan Ibu, Bu Siti Rohayati penganti. Oh beda, maaf. Mana penganti ya? Namanya sama. Oh iya, maaf ya Bu ya. Iya, Bapak. Selamat datang ya kepada Ibu Sutini, Ibu Ike. Bu Sutini, apa kabar Bu Sutini? Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah, makasih Bu udah hadir. Ibu Ike. Ibu Nur Hidayati, ini Ibu Zainal ya, Mbak Jo, Ibu Afifah, Ketua PCA Sruweng, Ibu Nur Janah, Ibu Nur Lailati Rohmah, Ibu Yuhana sudah ya, Mbak Woro, Mbak Eka. Oh ternyata ada artis juga nih ya, Raffi Ahmad ya. Luar biasa. Juga Bu Dewi Indriati dari PCA Pejagoan. Terima kasih semua yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah ibu-ibu semua kita patut bersyukur ya dengan era teknologi sekarang.
dakwah semakin mudah dan alhamdulillah pimpinan daerah Aisyah melalui teknologi ini bisa mengadakan pengajian virtual ya. Mudah-mudahan ini sudah tidak menjadi alasan lagi untuk tidak ngaji ya. Mudah-mudahan juga Majelis Tabligh ini semakin giat untuk rutin melaksanakan pengajian bulanan ya, paling tidak minimal sebulan sekali. Ini sepertinya dipantau oleh pimpinan wilayah Aisyah Jawa Tengah ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang mungkin hadir pada malam hari ini, tema pada malam hari ini yang nanti akan disampaikan oleh ustazah kita yang cantik jelita Mbak Yeni ya. Ini sangat bagus ya dan sangat relevan dengan kondisi sekarang. Dan ya, kebetulan ini tanggal 10 ini juga ternyata kita peringati sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia ya. Dan kita ketahui bersama memang pengidap kesehatan yang mengidap kesehatan mental itu ternyata semakin hari semakin bertambah. Ini terutama generasi muda. Ini harus menjadi perhatian kita semua ya. Mudah-mudahan dengan pengajian malam ini ya tentang menjaga kesehatan mental atau jiwa ya bisa menjadi jawaban bagi kita semua ya bagaimana kita bisa menjaga diri ya. Selain diri juga keluarga kita serta generasi kita ya terutama generasi muda agar mental mereka itu terjaga ya dan insya Allah mereka memiliki mental yang sehat. Insya Allah dengan memiliki mental yang sehat mereka atau kita semua bisa mengatasi stres ya dan tekanan-tekanan hidup sehari-hari, juga kita bisa lebih produktif, bisa lebih memberi kontribusi positif untuk dakwah di masyarakat. Mungkin itu saja dari saya. Selamat mengikuti kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan silahkan bertanya kepada Bu Ustazah Yeni sebanyak-banyaknya ya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat mengikuti kajian. Asruminallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kecilin piring. Halo, Ibu? Ibu moderator? Kan suara saya? Halo? Halo, ya. Dengar Ibu? Kedengaran? Halo. Alhamdulillah, terima kasih banyak kami sampaikan kepada Ibu Ketua yang telah memberikan pencerahannya dari sambutannya kami luar biasa ya. Dan pimpinan mudah-mudahan Majelis Tabligh Kabupaten Kebumen tetap eksis. Memang kemarin ya karena dari kami pengurus sendiri ya kebanyakan memiliki kegiatan masing-masing dan kemarin program kita kan dari Majelis Tabligh turun lapangan ke cabang-cabang karena personil kami teman-teman kami pada sibuk sehingga kita mulai lagi Zoom dan mudah-mudahan nanti bisa istiqomah. Ya Allah, tadi kita sudah mendapatkan pencerahan. Memang sengaja kita mengangkat tema ini agar bisa kita jadikan pedoman nantinya ke depan. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baiklah marilah kita bersama-sama mengikuti kajian pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Yeni Rahmawati Sarjana Agama. Ibu Yeni ini adalah bendahara kami di pimpinan daerah Aisyah Majelis Tabligh dan Kejihan. Beliau sangat padat kegiatannya sehingga alhamdulillah pada malam hari ini dia bersedia memberikan pencerahan kepada kita semua. Dan kepada Ibu Yeni saya persilahkan untuk memberikan tausiahnya, pencerahannya pada malam hari ini. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Terdengar suara saya, Ibu? Terdengar Mbak Yeni. Terdengar, Mbak. Baik, saya mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat pimpinan wilayah
Aisyah, dalam hal ini di bidang MTK, Majelis Tablik dan Ketarjihan, Ibu Dwi. Assalamualaikum Ibu Dwi. Juga yang saya hormati Ibunda Nafi Agustina sebagai Ketua Pimpinan Daerah Aisyah, yang saya hormati dan saya muliakan Ibunda Hayatun Masudi yang senantiasa setia dan memberikan banyak kehidupan untuk kita semua. Yang saya hormati ibu-ibu semua yang hadir di sini, juga ada bapak-bapak. Ini terus terang sudah ada yang japri ke saya, Bu, saya ikut ngaji sama ibu-ibu dan saya memberikan dan alhamdulillah. Baik, Ibu sekalian dan Bapak sekalian yang hadir di room Zoom meeting ini, marilah bersama-sama kita panjatkan segala rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia yang Allah berikan untuk kita semua. Nikmat yang manakala kita hitung, maka akan senantiasa bertambah. Selanjutnya, salawat salam, marilah kita hatur sanjungkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas segala kecintaan beliau sejak beliau hidup, wafat sampai hari akhir nanti. Insya Allah. Ibu, Bapak Ibu hadirin yang ada di Zoom meeting sekalian ini, mohon diperkenankan ini saya matur terkait tentang tips menjaga kesehatan jiwa dalam Islam. Ini sebetulnya ini saya agak-agak nggak pede gitu ya Bunda ya, karena ada Bunda Nafi yang empati gitu ya. Tapi saya sudah dapat izin, dapat permit, jadi saya alhamdulillah gitu ya. Dan sebelum saya matur materi ini, sebelum saya sampaikan pada kegiatan ini, sudah saya surveikan dulu di beberapa majelis yang ternyata memiliki animo yang luar biasa. Alhamdulillah. Baik Ibu sekalian, dalam hal ini kita senantiasa dihadapkan pada banyak persoalan, baik persoalan yang sifatnya bisa kita lihat dengan mata ataupun yang tidak bisa kita lihat dengan mata. Antara lain adalah tentang kejiwaan. Kesehatan jiwa yang harus kita jaga antara lain apa ya, gitu ya. Yang pertama, kita menjaga diri kita, jiwa kita itu dari kondisi marah, gitu ya. Karena dalam beberapa penelitian marah 5 menit, depresinya bisa 1 jam. Kemudian juga dalam Islam dibatasi bahwasanya orang yang marah dan kemudian mendiamkan orang yang dimarahi dibatasi selama maksimal 3 hari. Ini adalah salah satu hal luar biasa yang disampaikan oleh Rasulullah sejak 1400 tahun yang lalu, bahwasanya seseorang yang marah itu maksimal 3 hari supaya apa? Supaya ada waktu untuk menyembuhkan jiwanya. Ketika marah supaya marahnya reda dan kemudian menjadi lebih baik dalam kehidupan di kemudian hari. Dan pada saat ini banyak kita lihat baik di media sosial ataupun mungkin di lingkungan kita itu ada percobaan bunuh diri. Percobaan bunuh diri ini penyebabnya apa gitu ya? Ada beberapa percobaan bunuh diri yang dalam informasi yang saya terima antara lain adanya kehamilan di usia yang masih sangat belia. Itu banyak kasus. Kemudian ada beberapa tindak asusila yang atau mungkin korban tindak asusila itu juga ada, dan juga beberapa hal yang sifatnya sedikit banyak tidak kita sadari penyebabnya. Tapi ketika diurai, insya Allah akan menjadi tahu apa penyebab seseorang ini mengalami sesuatu yang kurang sehat dalam jiwanya. Dalam hal ini, Islam mengajarkan kepada kita beberapa cara untuk menjaga kesehatan jiwa kita. Yang pertama yaitu senantiasa berbuat baik. Berbuat baik atas apa? Monggo kerso, apa saja yang penting baik. Baik untuk diri sendiri, baik untuk orang lain, dan untuk siapa saja.
Dan ini hendaknya kita lakukan secara benar. Kemudian juga meskipun sedikit tapi ajak gitu nih. Sedikit kita berbuat baik, itu akan membuat kita sehat. Salah satu contoh yang sangat mudah, sederhana, dan sangat menyehatkan adalah tersenyum. Tersenyum dengan siapa? Dengan siapa saja yang bisa kita ajak tersenyum. Bahkan hal yang sangat menyehatkan antara lain kita berbuat baik dengan tersenyum kepada diri kita sendiri. Memberikan penghargaan terhadap diri kita sendiri. Itu juga sebuah sikap berbuat baik terhadap diri sendiri. Caranya seperti apa? Kita mengaca. Ambil cermin, kita letakkan di depan kita, kemudian kita melihat diri kita dengan rasa syukur, kita membaca doa bercermin, kemudian kita dengan rasa syukur kita bercermin, kemudian tersenyum kepada diri kita sendiri. Tatap mata kita yang ada di depan cermin. Itu adalah salah satu cara kita menghargai diri kita sendiri. Dan itu termasuk berbuat baik. Kemudian berbuat baik yang selanjutnya adalah kita bisa senantiasa menasehati siapapun yang bisa kita nasehati, yang membutuhkan nasihat kita. Dan kita meningkatkan rasa peduli kita, maka jiwa kita insya Allah akan semakin sehat. Yang selanjutnya, kita dalam menjaga kesehatan jiwa, hendaknya senantiasa istiqomah. Istiqomah itu apa? Istiqomah adalah sebuah keajegan. Alon-alon waton kelakon. Dulu itu seperti itu. Tapi kalau sekarang alon-alon waton cepet tur selamat. Maksudnya apa? Gitu nggak? Ketika seseorang ingin istiqomah, kemudian dia alon-alon waton cepet dan selamat adalah dia bertarget. Sebagian kita mungkin menjadi guru gitu ya. Seorang guru pasti memiliki target. Target KKM adalah 7,7. Maka ada kurikulum yang harus ditempuh. Tidak bisa langsung. Pokoknya semua materi bruk, alon-alon, waton, cepet. Nah, itu nggak bisa. Tapi alon-alon, waton cepet dan selamat. Artinya kita bertarget dengan tahapan yang cantik, tahapan yang baik. Itu adalah sebuah kondisi istiqomah. Dan keistiqomahan kita yang bisa kita lihat sampai saat ini adalah Aisyah di zamannya Nyai Walidah sampai sekarang ini adalah sebuah keistiqomahan yang luar biasa, yang dampaknya sudah kita rasakan luar biasanya manfaatnya. Berapa banyak sekolah yang kita miliki, berapa banyak rumah sakit, berapa banyak perempuan berdaya, berapa banyak perempuan berpikir cerdas, berapa banyak perempuan-perempuan muda berkemajuan, perempuan-perempuan muda yang senantiasa melihat masa depan dengan penuh ketakwaan. Ini adalah salah satu bentuk keistiqomahan dalam Aisyah, gitu ya. Kemudian istiqomah yang mana yang harus kita lakukan tambahannya gitu ya, apalagi sih yang harus dilakukan untuk istiqomah gitu ya, adalah menjaga sedikit-sedikit tetapi berterusan. Sebagai contoh, kita bersedekah. Setiap hari bersedekah, katakanlah bersedekah 5.000 setiap hari, maka ketika akhir bulan mungkin nanti sudah 5.000 kali 30 hari, 150.000. Maka kita sudah bisa untuk sedekah dengan layak, dengan diberikan kepada yang berhak. Atau dalam hal ini kita punya lembaga amal zakat, yaitu lazismu, kita serahkan saja. Itu ada Mbak Jo, barangkali itu Mbak Jovita ya. Ya, Mbak Jovita salah satu lazismu ya, anggota lazismu, anggota apa ya, full timer lazismu Gombong ya. Monggo silahkan kita bisa bersama-sama begitu ya. Itu adalah sebuah keistiqomahan, dan keistiqomahan ini akan menjadikan kita profesional. Anu masalah roh ono wong nyamuk melok ae. Maaf, bisa di mute dulu.
Suaranya bocor? Oke. Selanjutnya, kalau tadi yang pertama berbuat baik, kemudian yang kedua istiqomah, maka yang ketiga adalah niatkan semua karena Allah. Apapun yang kita lakukan, hendaknya kita lakukan karena Allah. Karena apa? Banyak amal baik itu yang godaannya banyak. Kita berbuat baik, ekornya adalah nafsu. Ekornya adalah sesuatu yang ingin dilihat orang. Gitu. Adalah hal-hal yang perlu kita luruskan. Kalau Gen Z itu, generasi Z sekarang ini, punya jargon. Kalau orang baik, maka aku akan baik. Tapi kalau orang berbuat tidak baik, maka aku akan tetap baik. Masa iya bidadari nggak berbuat baik itu ya? Itu adalah jargon Gen Z sekarang. Gen Z yang senantiasa kritis gitu nggak? Jadi kita sebagai orang tua hendaknya mengarahkan anak-anak Gen Z itu supaya mereka juga istiqomah dalam kebaikannya dan meniatkan semuanya karena Allah. Kalau kita niatkannya bukan karena Allah, banyak ruginya. Ruginya apa? Biasanya banyak, apa ya bahasanya itu, ndresula. Apa yang ndresula itu apa ya? Banyak mengeluh, banyak nggak terima, gitu ya. Maka hendaknya kita segala sesuatu kita niatkan karena Allah. Meluruskan niat dalam setiap kehidupan kita. Dan ini butuh latihan. Lagi-lagi karena latihan, maka kembali lagi kepada yang kedua, yaitu istiqomah dalam berlatih. Supaya senantiasa bisa meniatkan segala sesuatu karena Allah. Yang keempat, hendaknya kita berkata dengan kata-kata yang teguh, kata-kata yang jujur. Dalam surat Ibrahim ayat 27, yang artinya Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Ucapan yang teguh itu adalah dalam bahasa Arab dikatakan qaulan sadidan, atau kata-kata yang teguh, kata-kata yang benar, kata-kata yang jujur. Mengapa kita hendaknya senantiasa berucap dengan ucapan yang teguh, yang jujur? Karena seseorang yang bohong itu butuh energi besar, Ibu sekalian. Maksudnya seperti apa? Ketika seseorang berbohong, maka dia harus menutupi kebohongannya dengan kebohongan baru. Dan itu butuh energi yang sangat besar. Maka hendaknya kita, supaya kita senantiasa sehat, hendaknya kita menjaga kata-kata kita. Menjaga lisan kita supaya tidak menyakiti, supaya senantiasa menjadikan orang lain ridho kepada diri kita dan Allah ridho kepada kita. Yang selanjutnya, Ibu sekalian, ucapan yang teguh ini pernah diceritakan dalam salah satu kisah seorang anak dengan usia kisaran 14 tahun yang hendak belajar menuju ke salah satu kota di Padang Pasir, kota Padang Pasir gitu ya, dikatakan si anak ini diberikan uang saku dan juga diberikan pesan oleh ibundanya. Nak, ketika nanti kamu berangkat dari rumah sampai engkau pulang kembali mencari ilmu, maka hendaknya kamu senantiasa jujur. Dan kalimat ini dipegang oleh sang putra, dan ketika perjalanan, sang putra ini ditemui oleh begal, rampok gitu ya, di jalan, kemudian ditanya, wahai anak muda, berapa uang yang engkau miliki? Kemudian anak ini berkata, aku memiliki 100 dirham. Yang terjadi kemudian adalah para begal ini ketawa. Hahaha, apa nggak mungkin kamu anak kecil punya uang 100 dirham gitu ya. Paling juga kamu punya 10 atau 15 dirham. Kemudian anak ini dilepaskan. Inilah luar biasanya jujur. Meskipun sudah dengan pembegal ya tetap jujur. Nah, itu adalah hal-hal penting ya dalam kaitannya dengan ucapan yang teguh.
qaulan sadidan. Yang kelima yaitu hendaknya terus belajar ilmu agama Islam. Mengapa? Karena dengan belajar kita akan merasa biasanya kalau sudah tambah belajar ilmu padinya semakin bagus gitu ya, semakin meningkat, semakin merunduk gitu ya. Dan ini ketika kita belajar hendaknya dengan guru. Mengapa? Supaya tidak tersesat. Ada sebuah cerita yang saya hadapi sendiri nih, saya cerita di sebuah kondisi real di area Kecamatan Sempor. Ada salah seorang ibu muda. Beliau ini hampir-hampir tidak pernah serawung dengan tetangga, hampir-hampir tidak pernah ngaji, hampir-hampir tidak pernah ketemu orang selain urusan dagang. Kemudian entah apa yang membuat beliau ini tersadar, beliau kepingin ngaji. Aku kepingin ngaji. Kemudian beliau ini ngaji, ngajinya langsung YouTube. Ngaji YouTube tanpa guru. Yang dipelajari pertama adalah siksa alam kubur. Yang terjadi kemudian 2 bulan. Setiap hari dia yang didengarkan adalah siksa alam kubur. 2 bulan kemudian beliau kondisinya drop secara mental dan akhirnya harus diberikan terapi. Yang terapinya saya megang pendampingan terhadap beliau ini lebih dari 6 bulan. Dan 1 tahun itu belum sembuh. Setelah 2 tahun baru bisa dikatakan beliau ini bisa keluar rumah tanpa harus didampingi. Ini adalah hal luar biasa, hal penting. Mengapa kita belajar harus dengan guru? Supaya gurunya bukan setan. Dan dalam salah satu ayat dalam surat Asy-Syura ayat 52, kami tunjuki dengan siapa yang beriman dan kami kehendaki di antara hamba kami dan sesungguhnya kami pemberi. Kami benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, ini adalah salah satu pegangan kita. Mengapa kita harus senantiasa belajar ilmu agama Islam? Karena ternyata ilmu agama Islam itu enggak ada habisnya. Berpegang pada Al-Quran, Al-Quran adalah buku pintarnya umat Islam. Oke, mungkin demikian Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Baik, saya sarankan kembali bahwasanya tips menjaga kesehatan dalam kesehatan jiwa dalam Islam adalah yang pertama, senantiasa berbuat baik. Yang kedua, istiqomah. Yang ketiga, niatkan semuanya karena Allah. Yang keempat yaitu ucapan yang teguh atau jujur. Yang kelima adalah terus belajar tentang ilmu agama Islam. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Monggo nanti Ibu sekalian kalau ada yang mau mundut perso, mudah-mudahan sudah paham semua, jadi nggak ada yang mundut perso ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Billahi fisabilil haq, nasrul minallah wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa penyampaiannya Bu Yeni pada malam hari ini. Terima kasih banyak Bu Yen. Ternyata Bu Yeni ini saya perkenalkan juga ya, selain teman kita bendahara di PDA, MTK, beliau juga hari-harinya sebagai penyuluh ya Mbak ya. Penyuluh di Kemenak Kabupaten Kebumen. Mudah-mudahan nantinya selain di Kemenak ya, di Asia bisa berbagi ilmunya, luar biasa ya. Ternyata kita juga punya gitu ya. Saya hanya heran kenapa posisi di MTK itu sebagai wisata dakwah yang baik. Bendahara mendapatkan berapa itu kotak amalnya ya? Ya Allah, di situ baru saya kenal. Oh ini Mbak Yeni.
Mbak Nafi, aku baru kenal Mbak Yeni pada saat itu karena selama ini hanya nama dan orangnya selalu diundang. Mana beliau ya? Ternyata sibuk banget karena memang beliau adalah penyuluh di Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Sekali lagi kami ucapkan, saya selaku Ketua Majelis Tablik dan Ketarjihan mengucapkan terima kasih kepada Mbak Yeni, dan mungkin ya dari teman-teman semua dari Aisyah, teman-teman Aisyah ada yang mau bertanya mumpung kita masih ada Mbak Yeni, ada juga Pak, ada Mbak Nafi ya. Silahkan teman-teman, mungkin ada yang ingin disampaikan atau masukan atau sharing gitu ya. Masih ada waktu yang kita bisa manfaatkan. Silakan teman-teman, bagaimana Bu Yuli, Mbak Nurjana, Mbak Ngasa ya. Ini luar biasa materinya ya. Diberikan oleh Allah 3 potensi Mbak Yen ya. Selain akal, jasmani, jiwa juga ya. Walaupun akal kita katanya diberikan kepintaran ya, jasmani kita sehat, tapi jiwanya kosong. Ya Allah, apa yang terjadi ya? Tadi kita diberikan materi tentang bagaimana menjaga kesehatan jiwa ya. Luar biasa. Halo ibu-ibu, ada yang mau bertanya silahkan. Halo, ibu-ibu semuanya. Ini memang nggak terbuka sih karena terbuka mukanya kemana. Mbak Hana ada ini, Mbak Woro, Mbak Eka. Silakan, ini ada Mbak Dwi sengaja ya. Ibu-ibu saya kirim teman-teman yang ada di wilayah atau di PDA se-Jawa Tengah ya. Ada juga yang banyak minta maaf karena acaranya bersamaan. Dia juga membuat pengajian Zoom di malam ini karena katanya kalau malam minggu kegiatan banyak ya. Baik yang minta maaf nggak bisa hadir. Halo ibu-ibu, masih ada yang mau bertanya silakan. Mbak Munawaroh, bagaimana kabar Munawaroh? Silakan. Mbak Sam, siapa ini? Silakan, ada yang mau menambahkan atau masukan, silakan ibu-ibu. Dibuka itunya ya. Halo. Ini tadi dari wilayah juga ada beberapa yang sempat japri katanya ingin banget ikut bisa bertemu dengan teman-teman di Kebumen. Hanya karena bertepatan dengan kegiatan-kegiatan yang ada. Halo ibu-ibu, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ini sangat menarik ya tentang kesehatan jiwa. Allah ini luar biasa ya, memberikan kita 3 potensi. Yang utama itu yang kita harus pelihara adalah jiwa kita. Tadi sudah disampaikan Yeni yang materinya luar biasa. Saya bisa share. Halo, suaranya ada? Gimana, ada tambahan dari Bu Nafi? Silahkan. Mungkin ada ada hal yang dekat, atau artinya kegiatan kita yang dekat ini loh Mbak Nafi. Mungkin ada informasi. Kegiatan apa? Tablik ya? Kegiatan yang dari yang lainnya selain tablik. Kalau nggak salah ada kader ya yang mau bikin kegiatan minggu depan ya. Iya. Depan ya, minggu depan di Balai Hikmah PCM Kutawinangun, insya Allah PDA akan mengadakan Baitul Arkom untuk pimpinan dulu ya, untuk pimpinan PDA. Nanti PCA ada sendiri ya. Mudah-mudahan bisa hadir semua ya, seluruh pimpinan daerah Aisyah.
bulan Masih Oktober ya, November. Iya, iya. Halo ibu-ibu, terima kasih Bang Nafi. Mohon maaf banget ya, karena itu dari kami ya MTK. Oh, ada pertanyaan dari Bu Dewi itu. Oh iya, Bu mana Dewi. Bu Dewi? Oh, Silakan. Halo Bu Dewi, silakan langsung saja kepada Bu Yeni. Baik, terima kasih Bu Dewi. Ini Bu, pertanyaannya di chat, di room chat nggih. Mohon maaf untuk mengantisipasi tidak adanya korban, bagaimana kalau PDA membentuk klinik kesehatan jiwa? Wah, ini luar biasa ini idenya. Bunda Nafi gimana Bunda? Kita sudah punya klinik IC ya. Kita tambahkan klinik jiwanya. Itu ada Mbak Yuli, itu ada klinik KMC. Bisa nggak Mbak Yuli? Ya, emang kalau yang punya ini ya, dokter spesialis kesehatan jiwa baru PKU Gombong ya. Iya. Itu ada Bu siapa namanya? Bu Rahma ya. Iya, Ya, Dokter paling Rahma. untuk AMC baru kita rujuk ke sana mungkin gitu ya. Mungkin ini Majelis Tabligh kan sudah punya ini ya. Sebenarnya salah satu ya solusi ya. Biasanya kan orang ingin curhat gitu ya. Nah kita juga sudah buka ini ya Mbak Yeni ya. Dulu kan Bu Husna Biksa. pernah. Iya, Biksa. Tapi ternyata tidak pernah ada yang konsultasi. Mungkin apa ya sosialisasinya ini ya. Setiap Iya. cabang harus kita kirimkan lagi informasi itu. Iya, mungkin Bu Nafi. ya, gimana Halo. Bu Yuli? Bu Yuli ya? Silakan Bu Yul. Izin Bu Nafi. Iya, monggo Bu Yuli. Ya ini putus ya. Tempat saya yang jelek apa gimana ini? Suara Terdengar, saya Mbak Yuli? terdengar nggak Bu? Ya, terdengar Bu. Enggak. Untuk kesehatan Halo. Suaranya hilang-hilang. Halo. Mungkin kaitannya dengan jaringan Bu Yuli nggih. Masih ada enggak Bu Yuli? Iya. Ini kita di daerah-daerah terpencil ini ada saja. Ada saja gangguan ini. Halo. Ya, terima kasih Bu Dewi. Ini masukannya sangat bagus ya. Mungkin perlu sedikit saya sampaikan terkait dengan klinik tadi. Kayaknya kalau klinik saya itu di luar kuasa saya nggih. Tapi untuk pendampingan, alhamdulillah saya sebagai siapa nggih? Saya sebagai orang yang multi di mana-mana gitu nggih. Baik di Aisyah atas nama Aisyah ataupun atas nama penyuluh saya karena berada di Kementerian Agama. Itu beberapa kali melakukan pendampingan terhadap kondisi-kondisi baik kondisi orang tua, anak-anak ataupun remaja itu sudah pernah saya lakukan. Sebetulnya awalnya pribadi karena tidak tega gitu ngelihat ada anak yang sedemikian kondisinya gitu. Terus akhirnya kalau ditanya dari mana, kalau pada saat saya pakai seragam di Kemenak maka saya bilang saya penyuluh, gitu ya. Tapi kalau sedang bebas tidak pakai seragam, saya bilang saya dari Aisyah. Gitu. Jadi ini mohon izin untuk kadang-kadang bunglon gitu, nggih. Kadang di sana warnanya hijau, kadang-kadang di sini warnanya biru gitu, nggih. Mohon maaf. Dan ini harus saya sampaikan supaya tidak ada miscommunication atau mismatch gitu, nggih. Dan yang pernah saya lakukan kondisi miris itu ada salah satu kader kita itu kejadiannya sudah tahun 2019-2020. Kader kita itu sudah kena gangguan jiwa dan akhirnya sudah menjadi pasiennya Dokter Rahma di SPKU Gombong gitu nggih. Itu alhamdulillah sampai sekarang sampai
sekitar 3 bulan yang lalu saya masih ketemu dengan beliau dan kondisi yang sudah jauh lebih baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nggak banyak kasusnya gitu. Gitu. Ya, terima kasih. Itu mungkin sedikit terkait dengan pendampingan ya, pendampingan, dan saya tidak berbekal banyak. Saya hanya berbekal apa saya sebagai Aisyah memberikan perlindungan kepada perempuan itu bukan karena tugas dari negara ataupun tugas yang diberikan grup. Ini Aisyah menugaskan Bu Yeni gitu, bukan, tapi lebih pada ini adalah perintah untuk melindungi orang itu adalah perintahnya Allah kayak gitu. Ketika kita melakukan perlindungan atau menjaga nyawa satu orang, maka sesungguhnya kita sudah menjaga sebuah kehidupan. Itu yang membuat saya tertarik untuk melakukan beberapa terobosan yang saya ya alhamdulillah sedikit-sedikit sudah mulai saya lakukan. Terima kasih. Terima kasih Bu Yen atas pencerahannya. Ternyata langkahnya Bu Yen ini sudah sampai kemana gitu ya, sampai menemukan hal-hal seperti itu. Iya ibu-ibu, kita di Aisyah ya betul harus meningkatkan rasa peduli kita. Ini saya lihat berapa tahun saya di Kebumen ya Allah, banyak banget garapan-garapan yang kita harus lakukan ya, terutama kepedulian kepada masyarakat. Seperti salah satu tadi ada kasus yang disampaikan Bu Yeni ya, itu mungkin karena apa ya, sudah masanya ya, sehingga kalau tetangga kita sendiri sakit ya, sudah 1 minggu kok baru kita tahu gitu. Itu sangat miris banget ya. Alhamdulillah kalau misalnya kita kalau sudah mendengar langsung kita artinya saling, kan ada HP ya, saling menyampaikan ke ibu-ibu yang lain siapa yang punya kesempatan untuk menengoknya ya. Itu sangat miris banget ya. Saya lihat ada beberapa yang pernah saya datangi juga ya, ibu-ibu yang masyarakat yang artinya dalam keadaan sudah lemah fisik, lemah ekonomi ya, orang di sekitarnya tidak peduli ya, itu semakin terpuruk sehingga ibadahnya juga semakin terpuruk ya. Alhamdulillah tadi pengalaman yang luar biasa yang kita bisa mengambil hikmahnya. Ibu-ibu yang lain mungkin masih ada yang mau. Ada pertanyaan Ibu. Oh ada. Oh iya, silakan. Langsung ke Bu Yeni, silakan. Baik, Bu Woro, Aisyah, Kebumen ya, panti asuhan putri yang rata-rata usianya remaja. Apakah bisa diagendakan untuk bisa memberikan pengisian di panti asuhan secara berkala? Bismillah, insyaallah sakit deh Bu Husna ya. Iya. Enggak dijadwalkan saja. Yang penting dijawel, diberi jadwal, insya Allah bisa, Bu. Ya, secara pribadi insya Allah bisa. Yang penting dijadwalkan dan tidak mendadak gitu. Itu kalau saya insya Allah gitu. Iya. Terima kasih Bu Yen, insya Allah. Dan saya kalau nggak salah ya Mbak Nafi juga itu ada jadwal di sana. Bu Woro mungkin nanti disampaikan ke anak-anak bahwa Mbak Nafi itu ahlinya juga loh masalah psikologi. Insya Allah mudah-mudahan dari Majelis Tablik akan mengagendakan ya, karena saya juga sudah punya data-data dari panti asuhan yang ada di lingkungan kita di Kebumen, terus pengajiannya ya. Kami dari Majelis Tablik nanti akan menjadwalkan ya. Kami akan menjadwalkan ya. Jadi selain dari Majelis Tablik itu sendiri, semua majelis nantinya akan kami undang untuk memberikan materi baik ekonomi ya, dari segi hukumnya dan pendidikan ya.
Insya Allah kita akan tetap akan bertemu nanti lewat Zoom. Mudah-mudahan kami saling mengingatkan. Dan insya Allah nanti Izin kami akan bertanya. bekerja sama dengan. Ya silakan, Mbak Ya. Nur. Ya, Mbak Nur maaf Jana, ini silakan. ya. Ya, Ya, silakan, alhamdulillah silakan. bisa gabung. Terima kasih, materinya bagus sekali. Izin bertanya Mbak Yeni. Suara Iya, saya silakan. terdengar Mbak Yen? Silakan monggo Bu Nur. Iya. Ini terkait. Iya, alhamdulillah sehat. Ini Mbak Yeni, saya punya teman. Ini terkait dengan materi untuk apa kali ini tentang kesehatan jiwa. Ini begini, apa namanya? Ada gangguan kejiwaan. Saya punya teman, apa ya? Jadi butuh penanganan dari keluarga, kayaknya sudah tidak begitu merespon kayak gitu. Jadi apa ya? Jadi tidak ada gairah untuk istilahnya seumuran dengan saya umurannya kayak gitu. Jadi dia sudah bercerai dengan keluarganya. Jadi dia orang tua sudah nggak punya. Terus dia punyanya adik yang satu rumah kayak gitu. Tapi adik pun dari sisi ekonomi dan kesibukan jadi tidak bisa mendampingi secara full. Nah, itu dia seolah-olah kayak semacam apa ya? Jiwanya itu kadang kosong, terus dia apa ya ingat saya dia ke rumah saya kayak gitu. Terus kadang saya nggak ada di rumah kayak gitu. Itu terus dia jalan sendiri, kadang bisa balik, kadang diantar juga. Nah itu kira-kira misalnya dari Aisyah sendiri itu langkah yang istilahnya untuk penanganan seperti itu kira-kira bagaimana ya Mbak Ian? Biar istilahnya dia nanti apa ada jiwanya terisi dengan apa ibadah gitu. Kayaknya karena tidak ada yang memotivasi ibadahnya juga sekarang kurang kayak gitu. Jadi dari kebersihan juga kurang kayak gitu. Itu bagaimana ya Mbak Ian? Mungkin Mbak Yeni punya solusi. Terima kasih Mbak Yeni. Maaf izin off kamera karena di rumah ibu ini sinyalnya jelek. Iya pas di rumah ibu. Iya. Terima kasih Mbak Yeni. Oke. Langsung ini saya, aduh. Ini PR yang Silakan Mbak pertama. Yen, silakan. Baik Ibu, terima kasih Mbak Nur. Ini PR pertama adalah PR-nya panjenengan. Artinya begini, orang yang sakit, yang sudah sakit, kalau tadi tips menjaga kesehatan jiwa itu kan bagi orang yang masih kondisinya sehat gitu ya. Tapi kalau kondisinya sudah sakit, maka harus ditangani oleh yang sudah apa yang wajib ya, yang wajib yang apa ya namanya, yang sudah ahlinya gitu ya. Nah, kalau kondisi yang tadi panjenengan menyampaikan bahwasanya saudara atau teman panjenengan tadi kok kayaknya masih kondisinya kayak kosong dan seterusnya, maka tuh PR yang pertama ada di panjenengan. Kalau panjenengan mampu. Jadi kita melakukan segala sesuatu itu semampu kita, semaksimal mungkin. Jadi kita berikan motivasi gitu ya, kita berikan motivasi, diberikan apa ya? Beberapa hal terkait untuk menenangkan diri gitu ya. Jadi kalau yang pernah saya pelajari dengan salah seorang psikolog di Kebumen, itu dia diajak untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Sebagai salah satu contoh yang saya dampingi, itu beliau sudah saking traumanya, beliau ini diajak jalan-jalan ke alamnya yang dia nggak nyaman gitu ya. Itu kemudian disuruh untuk mengikhlaskan, coba kamu ikhlaskan dengan masa lalumu yang tidak baik gitu ya. Itu ketika sudah terjadi trust atau kepercayaan. Kalau saudara panjenengan tadi sudah percaya sama panjenengan, masuknya mudah. Tapi kalau dengan orang yang tidak dipercaya, bahkan melihat aja sudah takut. Nah, itu yang pernah terjadi atau yang mungkin ada pengalaman ketika seseorang itu kita nggak percaya, maka sulit untuk masuk ke sana.
Nah, kalau dia sudah hilang-hilang itu berarti sudah ada gangguan jiwa gitu ya. Maka itu yang memiliki kewenangan adalah yang ahli jiwa gitu ya. Nah, kalau saya melihatnya dari sisi ruhaninya. Mungkin dari sisi ruhaninya Bu Nur bisa menjaga dengan memberikan beberapa motivasi, antara lain ya tentang kebersihannya. Tapi kan nggak nyanding setiap hari gitu ya. Semampu ibu, semaksimal mungkin. Kalau bisanya misalnya seminggu sekali, karena memang kondisi kita tidak sama, nggih. Mungkin seminggu sekali ibu bisa menyapa, sapalah. Kalau bisa 2 hari sekali, monggo lakukan yang terbaik sebisanya, semaksimal mungkin. Supaya apa? Supaya dia tidak merasa sendiri. Itu kan penting ya. Jadi seseorang kalau merasa kesepian berarti hatinya kosong. Gitu ya. Kalau hatinya kosong diisi dengan apa? Ya kalau kita belajar dari beberapa lagunya Opik gitu kan, Obah Tati ada 5 perkara, itu penting bisa dilakukan gitu, supaya hatinya tidak kosong. Ini juga mengantisipasi supaya tidak terjadi percobaan bunuh diri. Mungkin begitu Bu Nur, mudah-mudahan panjenengan bisa memberikan rangkulan kepada teman atau saudara panjenengan tadi, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah kunci kesehatan dan kesembuhan beliau. Begitu nih Bu Nur, yang pangapunten itu yang terima kasih pencerahannya. Iya, terima kasih untuk jawabannya. Saya kira saya juga mulai untuk terbuka, dalam arti memang benar. Mungkin karena kesibukan saya, kadang mungkin dia pingin ke saya, pingin curhat atau apa, tapi saya nggak menyapa gitu. Mungkin benar seminggu sekali atau mungkin tiga hari sekali menyapa itu mungkin menjadi salah satu obat. Iya, terima kasih Bu Yeni ini, terima kasih untuk sarannya. Matur nuwun Iya, sangat. iya. Iya, Mbak Nur. Luar biasa ya. Iya, banyak kasus, Bu. Banyak di sekitar kita seperti itu, Mbak Nur. Jadi kita betul-betul meluangkan waktu untuk bukan mencari ya, tapi apa ya istilahnya, peka ya, peka Iya, bahwa di betul, Bu lingkungan Sna. kita ini Iya, betul. ya kita harus peka tuh ya. Kalau kita melihat kegiatan kita, aktivitas kita setiap hari itu tidak akan kita menemukan seperti itu, Mbak Nur, biasa menemukannya ya. Mohon maaf ya, mungkin ada yang tinggal antara Kebumen dengan Seruni ya. Itu mungkin juga, saya pikir ibu-ibu yang lewat di situ pasti ya, pernah melihat. Saya berkali-kali melihat ya. Ada seorang gadis ya yang telanjang bulat loh, berjalan-jalan di pinggir jalan ya. Sampai saya mengatakan, apakah tidak ada orang di sekitar situ atau gimana kok bisa lepas jalan kaki telanjang gitu dan tersenyum-senyum. Masih mending kalau pakai baju telanjang. Itu solusinya kemana itu? Saya juga sampai setiap melihat langsung saya tutup mata dan mau bicara bagaimana gitu ya. Kalau suami saya katakan kan masih ada RT-nya, masih ada RW, tapi kenapa bisa jalan sejauh mata memandang itu loh ya. Perempuan umur ya ke sekitar masih muda sih ya, tapi kalau melihat badannya itu ya memang sudah kurus, tapi telanjangnya itu loh ya. Kalau saya lihat mungkin jiwanya juga yang sakit, ditambah dengan pikiran karena kepedulian ya di antara yang ada di sekitarnya. Mudah-mudahan nanti ada solusi ya. Saya selalu berdoa seperti itu. Oke, ibu-ibu, ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Halo? Halo ibu-ibu, alhamdulillah ini belum ada yang keluar dari posisinya. Ada yang mau menambahkan atau sudah cukup Bu Nafi, Mbak Yeni? Halo? sementara cukup.
Kayaknya Iya. Bu. Cukup ya. Ada apa masukan dari Mbak Yuli juga tuh. Oh Ya. iya, bagaimana? Bu Nafi di klinik AMC bisa buka layanan klinik piksa. Monggo siapa yang bisa mengisi, nanti kami siapkan tempatnya. Ini majelis tablik bisa mungkin ya. Iya, yang piket ini majelis tablik ini luar biasa, Mbak Nafi. Oh, Kebanyakan boleh, juga tidak harus majelis tablik, tapi nanti bisa Iya, yang berkonten gitu ya, siapapun mungkin gitu ya. terima kasih banyak tempatnya Bu Mbak Yul. Insya Allah mudah-mudahan nanti saya bekerja sama dengan ada majelis yang Mbak Yul juga kan majelis kesehatan. Iya. Nanti kita jadwalkan, artinya disosialisasikan dulu ya ke cabang atau di yang ada di sekitarnya. Yang jelas banyak hal yang memang kita harus selesaikan ini. Ya, Ya, itu ada juga Mbak Jaja itu menyampaikan Mbak Ike itu, Ike atau Mbak Ike ya, itu juga ternyata ahli psikososial. Oh, iya. Mudah-mudahan nanti Usul anu masuk Bu dalam Nafi. catatan. Iya. Nafi usul. Ya mungkin untuk sekalian apa namanya bukan biar apa namanya tahu bahwa di situ ada layanan. Paling tidak ada plang atau apa semacam apa ya? Iya di AMC-nya ya. Oh, Iya. monggo. Ya, nanti kita komunikasikan lagi dengan Mbak Yuli ya. Iya. Oh iya siap. Iya, dikondisikan dulu. Pelangnya itu gampang, yang penting dulu yang siap di situ. Siap untuk Iya. jadi apa namanya ya? Standby Iya. ya betul. Iya, standby. Melayani. Iya, Ya paling tidak melayani. kalau ada pelang kan nanti kayak sosialisasinya, oh di sini bisa ada pelayanan ini, siapa tahu butuh, nah, terus nanti bisa komunikasi dulu kapan dijadwalkan, mungkin seperti itu Bu Nafi. Iya. Iya. Insya Allah. Terima kasih Mbak Nurjana masukannya. Insya Allah ini sudah ada apa namanya, sudah ada diberikan kesempatan. Ya, ini sudah catatan, ada pulpen merah ini sudah disiapkan. Insya Allah itu adalah agenda untuk kita majelis tablik ya. Saya kira demikian Ibu-ibu. Halo. Ya Bu. Halo. Iya. Halo. Saya kira halo. Ini ada Ibu Ida, Bu Atika, Bu Karmini juga ada ya, Bu Yuli. Ada juga Bu Munawaroh Bunda juga hadir nih dari tablik. Bu Munawaroh juga hadir. Bu Munawaroh katanya ada kegiatannya malam ini dengan malam minggu. Alhamdulillah masih bisa bergabung ya. Mudah-mudahan kami dari majelis tablik nanti bisa lebih istiqomah untuk bersum selanjutnya. Ibu-ibu ya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita sudah mendapatkan pencerahan dari Bunda Yeni ya. Terima kasih banyak atas kesempatannya pada malam hari ini, dan kepada Bunda Nafi yang telah membersamai kita menyiapkan linknya, dan kepada ibu-ibu sahabat-sahabatku yang lainnya yang telah ikut bergabung pada malam hari ini lewat Zoom. Sekali lagi terima kasih, dan saya selaku Ketua Majelis Tablik dan Ketarjihan Pimpinan Daerah Aisyah Kebumen, mohon maaf apabila ada sesuatu yang tidak berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf. Halo Bu Yeni. Terima kasih waktunya. Mudah-mudahan masih ada kesempatan diberikan di lain waktu. Ibu sangat sibuk banget ya. Iya Bu Nafi, terima kasih. Bunda, ini ada Bunda yang bersamai kita terus, Bunda Hayatun, ya Allah. Semangatnya itu yang kita bisa ambil. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Marilah kita menutup pengajian kita pada malam hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu. Ih, Pak Munawar. Ternyata dirinya ada. Mbak Yuni pakai laptop nggak? Nyambi-nyambi. Sudah selesai ngaji ya. Itu lagi, Masya Allah. Husna, Luar biasa. Iya sayang. foto bersama. Oh, aku nggak bisa deh. Bunda yang bawa diri kita yo. Pakai laptop siap. Mohon maaf. Aku pakai PHPH. Laptopku agak error. Siapa yang bisa memfoto? Coba buka semua dong. Dibuka mana dirinya? Dulu. Keluar dong. Dari sangkarnya. Halo, halo. Dibuka. Ya, oh kelihatan cantiknya mana? Udah bisa Mbak Afi. Foto bersama dulu. Itu ada Badui yang menyembunyikan dirinya. Badui. Halo, 1, 2. Nanti sudah siap? Udah bisa? Yang buka Mbak Nafi. Ya, Bisa? ya sudah. Sudah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mbak Nafi, ada info juga sedikit tentang Korea Thayyibah itu. Tugas Delis Tablik. Iya, ini saya baru menginformasikan, belum duduk bersama dengan teman-teman. Mungkin setelah duduk bersama baru saya mengundang dari unsur PDA ya Bu ya. Ya. Untuk Korea Thayyibah di Pengarno. Oh ya. Iya, teman-teman pada masih sibuk minggu ini, mungkin minggu depan mereka membuat istilahnya pengurus dulu kan. Iya. Jadi mohon maaf minggu ini. Besok itu ada pelatihan di Poncowarno, pelatihan mukafani jenazah ya. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa hadir. Amin. Poncowarno di Kutowinangun. Itu tugasnya Mbak Siti Munawarah. Insya Allah mudah-mudahan nanti kita bisa melaksanakan ya Munawarah ya. Ya, Bu. Insya Allah ya. Kalau lewat Zoom bisa nggak ya Pak Munawarah? Lewat Zoom. Kalau pemulasaran itu bagusnya pakai praktek, Bun. Iya ya, praktek ya. Nggak usah kayak video-video ya. Iya, insya Allah. Ini kayaknya banyak peminatnya ini. Iya. Oke, Ibu, terima kasih banyak. Selamat beristirahat. Mudah-mudahan kita bertemu lagi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu-ibu. Terima kasih Mbak Nafi. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin live. Salam.